Siapa yang tidak kenal dengan Tentara Nasional Indonesia? Ya, Tentara Nasional Indonesia atau TNI bertugas menjaga tegaknya NKRI dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Walau jumlah alat utama sistem persenjataan negara masih terbatas, namun jangan coba-coba meremehkan kekuatan personil militernya. Alat utama persenjataan modern tentu harus terintegrasi dengan sumber daya manusia TNI yang mumpuni. Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 angkatan, yaitu darat, laut, dan udara, memiliki pasukan-pasukan khusus yang dibanggakan. Salah satunya adalah pasukan Detasemen Bravo 90 dengan nama lain Den Bravo 90 yang dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara pada tahun 1990. Satu orang kekuatan tempur TNI Den Bravo 90 digadang sebanding dengan 5 kekuatan prajurit TNI dan merupakan pasukan khusus pertama Indonesia yang menguasai ilmu bela diri STEMA yang merupakan ciri khas dari pasukan elit Rusia. Kemudian ada TNI Komando Pasukan Khusus atau yang terkenal dengan nama Kopassus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Menurut versi Discovery Channel Military edisi 2008, salah satu pasukan elit TNI Kopassus berada di urutan 3 dunia, di bawah SAS dari Inggris dan Israel Mossad dari Israel. Kemudian baru Spetsnaz dari Rusia dan GIN dari Perancis. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas berat seperti penumpasan DITII, penumpasan G30 SPKI, dan berbagai operasi lainnya. Satu orang personel Kopassus disebut sebanding dengan kemampuan 8 prajurit TNI. Tidak hanya itu, TNI AD juga memiliki satuan Detasemen 81 Gultor yang khusus menangani anti-teror berada di Cijantung, Jakarta Timur dan bervisi misi tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Untuk TNI Angkatan Laut, ada pasukan elit Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang didirikan 31 Maret 1962 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Tugas utama Kopaska adalah menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Kopaska juga dilengkapi peralatan canggih bawah air, dan satu pelatihannya adalah berenang tanpa henti melewati Selat Sunda sejauh 30 km. Kemampuan satu orang personel Kopaska setara dengan 24 orang TNI. Dalam Korps Marinir juga ada pasukan elit yang disebut dengan Batalion Intai Amfibi atau disebut dengan Yontaifib yang disetarakan dengan per orang personilnya adalah 24 orang TNI. Prajurit yang memakai baret ungu ini, salah satu tempaan latihannya adalah berenang dengan kondisi tangan dan kaki terikat dan menyeberangi Selat Madura sejauh 6 km. Tentara Nasional Indonesia juga memiliki pasukan elit yang digadang sebagai pasukan terkuat. Bayangkan saja, satu orang personilnya sebanding dengan kemampuan 120 orang prajurit TNI. Namanya adalah Detasemen Jalamangkara atau disebut dengan Denjaka di bawah Komando TNI Angkatan Laut. Denjaka merupakan satuan gabungan antara personel Kopaska dengan Yontaifib Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Satuan elit ini dikhususkan untuk pasukan anti-teror dan bisa dioperasikan di mana saja. Kemampuan daya tempur prajurit Tentara Nasional Indonesia memang patut dibanggakan. Prestasi dan kemampuannya tidak akan dipandang sebelah mata oleh dunia.